يتكلمون إلى من أذن الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Muqaddas Sibruk yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat besar, sangat luar biasa, kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat maghrib berjamaah, dilanjut duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan niatan kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis 293 halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa an Aisyah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, kata Aisyah, berkata Aisyah, kana nabiyyu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, ketika selesai, idza shalla, ketika selesai. Jadi idza ini bermakna intaha atau habis, selesai. Idza shalla, ketika selesai, ya, salat rakaatal fajri, yaitu ketika selesai siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat rakaatal fajri, salat 2 rakaat fajar, yaitu qabla subuh. Id taja'a, gitu. Jadi berbaring. Idtaja'a itu salat berbaring, selonjoran berbaring. Ala shikkihil aimani, ya, di atas sisi kanan, gitu. Jadi berbaringnya sebelah kanan ditaruh bawah, yang kiri di atas. Itu salah satu tata cara tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena biar hatinya itu enggak tertekan, jantungnya itu enggak ketekan. Jadi yang sebelah kanan ditaruh di bawah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat 2 rakaat fajar, ini menyempatkan untuk tidur berbaring, ya, berbaringnya di atas sisi kanan, maksudnya kanannya ditaruh di bawah. Ini diketahui oleh Sayyidah Aisyah, begitu. Namun ini perlu kita ketahui bahwa ini sholat Rasulullah SAW di rumah, bukan di masjid. Seandainya hadis ini kita pakai untuk di masjid, mungkin terlihat lucu kali ya. Habis sholat qobliyah subuh pada berbaring, kira-kira lucu nggak ya? Lucu kali ya? Nggak ada. Karena ini hadis, jadi jangan disalah maknakan ya, jangan disalah artikan.
Hadis ini ketika Rasulullah sholat qobliyahnya di rumah sambil menunggu qomat, sambil menunggu sudah menjelang subuh, sholat subuh, beliau menyempatkan istirahat sebentar. Tapi nggak sempat tidur, pokoknya berbaring sebentar. Gitu ya, setelah sholat qobliyah. Ya malamnya sudah tahajud di rumah umpamanya. Terus langsung begitu azan, dengar azan, beliau sholat qobliyah 2 rakaat, kemudian nyempetin untuk berbaring. Nah, apa hikmahnya begitu? Kalau Rasulullah sudah melakukan seperti itu, pasti banyak hikmahnya. Ya, mungkin nanti ketika subuhnya itu biar lebih khusyuk lagi, lebih ini lagi, mungkin kesehatannya. Pokoknya banyak. Kalau Rasulullah sudah melakukan, pasti manfaatnya banyak. Gitu, nggak mungkin gak ada manfaatnya. Kalau Rasulullah sudah menjalankan, pasti itu manfaatnya luar biasa. Ya, pasti untuk dicontoh oleh umatnya, begitu. Ini bagi untuk sholat yang di rumah. Nah, kalau kita sholat di masjid ya jangan selonjoran, jangan berbaring. Nanti dikira ini kayak kecapean meleleh yang gimana gitu lah. Dan itu pernah terjadi. Ya, dalam cerita itu pernah terjadi. Salah satu sahabat mempraktekkan hadis ini di masjid. Sama Sayyidina Umar ditegur sama Sayyidina Umar. Pokoknya ditegur bahasa kita itu, jangan begitu. Yuk, duduk, gak sopan. Orang pada sholat kok di situ selonjoran berbaring. Katanya mempraktekkan hadis baginda Rasulullah itu. Nah, itu disalahpahamkan, disalahartikan bahwa itu khusus ketika sholat kalau di rumah kan pantas. Kalau di masjid kak kelihatannya tidak pantas. Nah, sesekali kita amalkan demi mencari sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mengamalkan satu hadis aja ya, karena kita cintanya kepada baginda Rasulullah, insya Allah amal itu akan menjadi amat yang sangat luar biasa. Tapi seandainya kalau kita istiqomahin, gitu loh, kalau kita istiqomahin, ya mungkin masjid sepi, nunggu qomat baru pada datang kali ya. Kalau meraktekin hadis ini semuanya, itu ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau hadis ini kita praktekkan semua, umat Islam semua meraktekin. Jadi berangkatnya ketika qomat. Mungkin ya siapa yang azan nanti, itu semuanya masing-masing. Jadi ketika kita mungkin dapat sunnahnya ketika habis qobliyah fajar terus berbaring sesuai dengan anjuran Rasul, itu dapat sunnahnya. Nah, di masjid juga meramaikan juga dapat sunnahnya, gitu ya. Kalau di rumah dapat nggak tahiyat masjid? Datang langsung qomat, langsung sholatnya sholat subuh. Kalau ke sini kita duluan, tahiyatnya dapat, qobliyahnya dapat, semua masing-masing ada. Nah, itu makanya kita mengamalkan hadis itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita kalau lagi di rumah ya udah amalkan. Kalau kita lagi ke masjid ya berarti kita ada manfaatnya untuk tahiyat masjid. Oke. Selanjutnya wa an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai beliau. Ini hadis dari Abu Hurairah ya. Tadi kan Sayyidah Aisyah dengan maksud yang sama maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, ketika engkau selesai salat di antara kalian, rakaataini 2 rakaat qabla sholati subuh, sebelum salat subuh, falyattaji', maka berbaringlah ya ala jambihil yamin, di atas sisi, ala jambihil aimani, di atas sisi kanan. Sama, teman redaksinya agak berbeda, matanya agak berbeda sedikit, cuman maksudnya sama, perintah untuk berbaring. Sekali lagi, ini memang hadisnya sahih, betul sahih, karena di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi mensahihkan juga. Di salah satu ahli hadis juga mensahihkan juga, tidak hanya Imam Bukhari.
Itu ya. Jadi hadis ini sahih, cuman jangan maksudnya dipraktekkan mungkin sesekali kalau di rumah. Cuma kalau istiqomah kan di rumah terus gitu, kita nggak pernah sholat qobliyah di masjid dan nggak pernah merasakan tahiyatul masjid sebelum subuh gitu. Maka sesekali ada amal yang memang istiqomahnya itu udah nggak, itu ada gitu, ada sesekali ya, kita melakukan, sesekali kita ini demi mencapai semuanya begitu, demi mendapatkan untuk semuanya begitu. Nggak apa-apa kalau kita istiqomahkan di rumah terus, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Baik, selanjutnya wa an Ibnu Umar, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail masna. Salat malam itu dua. Jadi dua gitu. Ada yang 3, ada yang langsung 4. Ada, karena ada tuntutannya juga ada, ya. Cuman yang diikut itu yang mengikutin sedikit. Saya pernah dimintain untuk sholat tarawehnya cuma 11, jadi langsung 4-4-3, jadi 4 salam 3 salam itu, ya. Jadi berapa? 4-4, iya, kayak strategi skema kesebelasan sepak bola. Ya, bertahan menyerang 4, boleh aja gitu, nggak apa-apa, yang penting ada dasarnya, nggak boleh kita salahkan, nggak boleh kita merasa lebih benar gitu. Yang penting sama-sama ada dasar, boleh dilakukan. Nanti kita buktikan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala mana yang paling utama. Begitu. Karena yang berhak menilai adalah Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali kita sebagai manusia sudah menggantikan Allah. Itu udah hak Allah kok kita rebut. Hak Allah itu menilai, udah mutlak hak Allah. Nggak boleh manusia menilai. Apalagi nilai niat orang. Niat di dalam hati kok dinilai, nggak boleh. Itu ya. Jadi selagi ada dasarnya, udah. Seandainya kita nggak pernah melihat dasarnya itu, kok sholat kok seperti itu, kita cari, mungkin kita yang nggak tahu, kita cari gitu, jangan buru-buru menyalahkan. Seandainya memang salah, nggak benar, nah kita ingatkan dengan baik, jangan langsung dengan cara yang menyakit, yang kasar, yang nggak berani. Pokoknya dengan cara yang baik. Kalau nggak mau diingati ya nggak apa-apa. Itu yang penting kan kita sudah mengingatkan. Itu. Jadi masna. Ini hadis untuk kita sholat yang 2 rakaat untuk sholat sunnah, sholatul lail, sholat malam. Gitu. Maka ini buat hadis tarawih, sholatnya 2 rakaat. Atau sholat tahajud 2 rakaat. Fa'idha khasya, apabila engkau takut, ahadukum di antara kalian as-subha, masuk subuh, ya sudah sholat enak 2 rakaat sampai beberapa rakaat umpamanya gitu. Lah ini kayaknya udah mau subuh ini, maka sholat rakaat wahidah, sholatlah 1 rakaat, ya sholatlah 1 rakaat, tutirulahu ma qaddama, untuk menjadikan witir bagi sholat yang kita lakukan semalaman itu. Udah witir 1 aja nggak apa-apa, kayak kemarin yang kita lakukan pada malam ziarah kemarin, ya kita lakukan karena udah buru subuh, ya udah kita langsung tutup witir dengan 1 rakaat, nggak apa-apa gitu. Kalau udah deket mau subuh, ya jangan udah azan baru witir gitu, karena witir itu setelah ba'diyah isya sampai subuh. Kalau subuh udah habis, kalau udah azan nggak boleh witir begitu. Waktu witir itu setelah isya nanti baru sampai subuh. Maka ada yang ba'diyah isya takutnya nggak bisa bangun, witir langsung. Jadi dia ada yang makainya 5, ba'diyahnya 1, witirnya 3. Ada yang pakai 7, ba'diyah 4, ya witirnya 3.
bagus di istiqomah seperti itu. Takut malamnya nggak bisa witir, karena witir itu ya hak ya untuk seorang muslim, hak bagi seorang muslim gitu loh, bagi seorang muslim untuk menggenapkan, untuk apa ya istilahnya itu hak, nggak boleh, hak kita itu harus dipenuhi gitu. Witir itu kan hampir diwajibkan, hampir aja diwajibkan begitu witir itu ya begitu. Kok habis saya baru azan ya. Error ini HP-nya. Oke. Jadi faida khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahuma qad shalla. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Walil khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban bilafdhi sholatul lail wan nahar. Nah, ini di Ibnu Hibban ya, riwayat Ibnu Hibban tidak hanya sholat malam saja, sholat di lail wan nahar, dan juga sholat pada siang hari, tidak hanya di malam hari. Itu adalah masna-masna, dua-dua begitu. Kayak sholat duha juga dua-dua, walaupun maka yang 8 rakaat ya dua-dua begitu. Sholat mutlak ya dua-dua. Pokoknya siang malam sunnah itu masna-masna ya begitu. Wa qala An-Nasa'i hadza khata, tapi dibantah oleh Imam Nasa'i bahwa ini tidak benar, karena ada yang melakukan mungkin 4 sekaligus itu ya gitu. Ya udah, makanya terserah sholat duha berapa, 4 rakaat langsung sekaligus 4 rakaat umpamanya ya, tapi ya lebih cenderung dua-dua kalau saya pribadi gitu ya. Yang 4 silakan, monggo nggak ada yang menyalahkan. Kita masing-masing kenyamanan ibadah itu yang penting yakin, nyaman, dan ada dasarnya, monggo silakan. Lah nggak ada dasarnya aja kita harus pelan-pelan mengingatkan mana dasarnya. Kalau nggak ketemu ya udah diingetin dengan baik. Apalagi sudah ada dasar, nggak boleh kita saling menyalahkan. Kalau kita menyalahkan berarti kan merasa kita benar gitu loh, merasa yang kita lakukan itu udah sempurna, udah yang paling benar gitu kan. Banyak itu ya sekarang merasa lebih benar, itu udah jauh, itu udah nanti. Kenapa? Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang merasa benar. Kita hanya berusaha untuk benar, terus benar, nanti kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah, sebaik-baiknya salat, ba'dal fariidhah, sesudah salat fardu, salatul lail, salat malam. Sebaik-baik salat itu setelah salat fardu loh ya, setelah salat fardu, salat sunnah itu ya salat malam gitu. Masya Allah, salat malam ya. Maka orang kalau udah bener-bener ya salat malam itu diistiqomahkan, insya Allah lah derajat itu akan diangkat sama Allah, diperbaiki semuanya, asal bener salatnya gitu, udah yakin sama Al-Quran. Gitu. Salat malam itu ya, yang kita kenal tahajud, qiyamul lail, kalau benar-benar diistiqomahkan insya Allah akan dirubah sama Allah derajatnya, semakin baik, baik perilakunya, baik ibadahnya, baik ekonominya, baik masalahnya, semua insya Allah kalau kita benar-benar mendekat sama Allah gitu. Dan sekali lagi, ibadah itu kalau karena sesuatu sebenarnya kita malu Pak, sebenarnya loh ya, tapi dibolehkan sama Allah. Mintalah maka aku akan berikan. Boleh kita sholat biar kita masuk surga, boleh kita sholat biar rezeki kita lancar, boleh ya. Tapi itu niatan yang sayang begitu loh, begitu berisiko kalau kayak gitu
kayak begini ya, kita sholat duha pingin rezekinya lancar, ternyata nggak lancar-lancar, mungkin sholat duhanya itu akan berhenti kali, karena nggak lancar-lancar. Baca waqiah biar rezekinya lancar, nggak lancar-lancar, mungkin akan berhenti bacanya, begitu. Maka cinta itu memang dari dulu itu menyakitkan, gitu. Iya kan? Apalagi cinta sama Allah. Bukan menyakitkan gimana? Bangun malam itu kan susahnya minta ampun, istiqomah ya. Tiap 5 waktu ke masjid demi cinta kita kepada Allah. Itu kalau kita nikmati benar-benar menyakitkan. Iya, begitu. Tapi kalau kita paham betul ya, kalau kita dasari dengan cinta, walaupun itu berat rasa nah itu kalau sudah kita merasa nikmat, namanya halawatul iman, manisnya iman. Kalau kita sudah merasakan manisnya iman, enak ibadah. Itu jarang Pak kita. Dan ibadah itu nggak mau apa ya, mau dikabulkan apa enggak, mau dikasih apa sama Allah apa enggak, terserah. Pokoknya saya pinginnya ibadah sama Allah. Bahkan seandainya nggak diiming-iming surga pun tetap ibadah, begitu. Ya kayak doanya Robiah Adawiyah, begitu. Kalau ibadahku karena takut, kalau saya meninggalkan maksiat karena takut neraka, masukin aja saya neraka ya Allah. Kalau ibadah saya karena ingin surga, udahlah tutup aja surga itu, gitu. Saya ibadah hanya karena Engkau ya Allah, begitu. Bahkan salah satu doa yang nekat berani itu doanya Robi Adawiyah gimana? Ya Allah, biar aku tanggung dosa-dosa mukmin seluruh dunia ini, karena saya yakin masih besar ampunanmu daripada dosa orang mukmin seluruh dunia ini. Karena Robi Adawiyah itu yakin seberapa dosamu hamba ini, kalau kita beristighfar benar-benar taubat akan diampuni. Itu doanya, sampai berani menanggung apa ya, dosa-dosanya orang mukmin, karena yakinnya maghfirah Allah itu lebih besar, gitu. Kayak baginda Rasul menanggung apa? Rasa sakit sakaratul maut. Sakaratul maut itu dijelaskan oleh baginda Rasul, kalau rasa sakit sakaratul maut itu seandainya rambut ini ditancap ke gunungnya meletus. Itu saking sakitnya gitu kalau sakaratul maut itu. Nah, tahu gitu ingat umatnya, gimana nanti umatku. Maka ketika Rasulullah menjelang meninggal, ummati, yang diingat umatnya, gimana nanti umat. Begitu. Betul-betul Masya Allah baginda Rasul. Maka apa ya, kalau kita mendalami lebih dalam lagi, tahu tentang sifat Rasul, karakter Rasul, benar-benar netes air mata sendiri, malu gitu loh. Oh, kita sebagai umatnya kok begini aja, begitu ya, begitu. Nah, itu Masya Allah, sampai berani menanggung semua rasa sakit. Mungkin sudah dikurangin itu karena permintaan Rasul. Mungkin kalau nggak diminta kayak itu jempalian kali ya, kalau sakaratul maut itu bergulung-gulung kali ya, sakitnya minta ampun. Ya kayak ayam kalau disembelih kan wal gitu Pak, sakaratul maut. Kambing kalau disembelih wak kambing itu. Ini kan yang diminta umatnya, mungkin karena umat kita sudah diakui umat oleh Rasulullah, dikurangin itu sakaratul mautnya. Nah, binatang, walaupun Rasulullah itu rahmatan lil alamin, ya, tapi kan nggak semua makhluk ini yang diakuin umat oleh baginda Rasul. Ya kalau sudah Islam ya insya Allah itu umat baginda Rasul, gitu. Nah kalau kita semakin cinta kepada baginda Rasul, maka orang-orang yang benar-benar cinta, udah meninggalnya kayak tidur, nggak ada rasa sakit, karena semua ditanggung, begitu. Sama Rasulullah SAW. Masya Allah, begitu ya. Jadi kalau kita dengar sakaratul maut sebenarnya itu ngeri gitu. Kalau kita baca dunia sakaratul maut itu ngeri, bener sakitnya itu minta ampun, begitu. Maka orang kadang nggak bisa Pak, nggak bisa kita siapkan momennya ini. Wah kalau sakaratul maut saya benar-benar siapin kalimat la ilaha
illallah. Enak kalau kita siapin gitu. Wong itu yang jawab itu amal. Orang sakaratul maut itu jangan-jangan suruh nggak sadar, yang ngomong itu kayak ucapan biasa yang kita ucapkan, gitu. Nggak bisa kita sakaratul maut itu nggak sadar, kayak orang ngigo ngomong itu ya ininya. Itu yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya mungkin ada beberapa orang. Kalau di sinetron memang sering. Enak banget kalau di sinetron itu ya. Tuntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu enak itu kalau. Tapi mah berat gitu loh kalau makanya perbanyak la ilaha illallah biar apa yang sering kita ucap itu nanti keluar di kita kasrul maut itu keluar. Ya, itu keluar. Gitu. Dan manusia ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut, saya yakin seyakin-yakinnya dakhalal jannah. Bahkan insya Allah bi ghairi hisab. Begitu. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dengan apa saja nggak ada yang bisa melawan beratnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Orang yang kafir puluhan tahun, kafir 80 tahun, ngucapin kalimat la ilaha illallah plus habis dosa-dosanya 80 tahun. Bersih. Itu. Hanya kalimat la ilaha, itu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Maka sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Biar lengkap. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Itu kalau menginjak ya dari zuhur sampai maghrib. Pagi sampai zuhur perbanyak sholawat, habis zuhur sampai maghrib perbanyak kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sambil ngobrol sambil di mana bisa diucapkan, yang penting membiasakan saja yang berat. Kemudian masuk maghrib sampai kita menjelang tidur perbanyak sholawat, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita terlihat ngobrol berkali-kali, terlihat bercanda, terlihat main pingpong, terlihat apa, tapi hatinya tetap sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bisa enggak seperti itu gitu. Ya itu harus kita kontrol, maksudnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri gitu loh. Kenapa enggak bisa? Itu kan mudah sebenarnya gitu loh. Gampang banget gitu. Tapi kenapa kok sebentar lupa gitu kalimat itu, zikir itu. Maka ada seorang ulama yang mengatakan tasbih itu kalau kita dibawa aja itu dapat pahala, apalagi diputerin, dibacain gitu. Maka membawa tasbih itu mengingatkan sebenarnya begitu, bukan karena sok-sokan begitu ya. Tapi kadang orang itu salah niat, bawa tasbih biar terlihat orang soleh, bawa doang nggak dibaca, ya mendinglah daripada enggak. Terserah mau niatnya dia pamer, orang bawa tasbih kita nilai bagus, mantap gitu aja. Ya, mau dibaca apa enggak urusan dia, yang penting dia mau baca tasbih kan udah baik, udah ada niatan baik. Jangan dinilai wah pamer ini, so alim, jangan gitu. Ya. Oke, terakhir wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun 'alal muslim. Tuh, witir itu hak bagi seorang muslim. Kalau kita belum beritir berarti belum memenuhi kita sebagai orang muslim, memenuhi hak kita sebagai orang muslim gitu. Maka witir itu hampir diwajibkan. Itu witir ya. Kemudian man habba ayyutira bi khamsah, barang siapa yang menghendaki ayyutira witir bi khamsah dengan 5 fal yaf'al, maka lakukan. Wa man ahabba, dan barang siapa yang senang ayyutira bi salasah, dengan witir 3 kali 3 rakaat fal yaf'al, maka monggo silakan dilakukan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah fal yaf'al, maka barang siapa yang menghendaki beringinan untuk witir 1 kali saja fal yaf'al, monggo silakan dilakukan. Rawahul arba illa Tirmidzi wa sahih Ibnu Hibban wa rajjah An-Nasa'i waqfahu. Jadi kalau Nasa'i mauquf ya.
Kemudian semua imam 4 mensahihkan kecuali Imam Tirmidzi. Wa sahih Ibnu Hibban. Dia meriwayatkan semuanya rawahul arba illa Tirmidzi. Imam Tirmidzi tidak mau riwayatkan ini. Wa sahih Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban wa rajjahar, ditarjih dengan Imam Nasai sehingga hadis ini jadi mauquf. Begitu. Nah, intinya pada hadis ini siapa yang mau 5 rakaat monggo, yang 3 rakaat monggo, yang 1 rakaat juga boleh, terserah mau berapa rakaat. Kita sesekali ngelakuin 5 rakaat, sesekali ngelakuin 3 rakaat, sesekali 1 rakaat, ya nggak apa-apa. Yang penting istiqomahnya ada witirnya. Kalau waktunya masih panjang tambah witirnya. Kalau waktunya udah mepet ya udah 1 rakaat saja. Ya, oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan? Kurang lebih 5 menit ini waktunya kayaknya. Lebih afdol mana Pak? Kan gitu ya? Lebih baik mana gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar ini ya. Sebenarnya kan lebih afdol mana? Kalau saya tetap lebih afdol di masjid. Kalau saya pribadi. Tapi bagi yang lebih mahal di rumah lah, nggak ada pamer, nggak ada, ya terserah, silakan. Karena apa? Saya punya pendapat ya, dengan dasar-dasar yang saya cari ilmu-ilmunya gitu dapat. Kenapa? Satu, memakmurkan masjid, terus ketemu temen, assalamualaikum, ya wes udah banyak. Jalan kakinya begitu, ya wes banyak lah kalau di masjid, memakmurkan, duduknya juga pahala begitu gitu. Tapi yang mau di rumah ya silakan, begitu aja. Kita masuk kan udah dua-duanya boleh, dua-duanya dapat gitu. Oke, Pak Rahmat. Oke, silakan Pak. Kalau di rumah Pak Rahmat itu namanya qadha, bukan jama. Kan bukan terhitung musafir, udah sampai rumah. Maka kalau kita mau jama, minimal jangan masuk kreo. Dan di kreo itu jangan masuk perbatasan Kelurahan Gaga. Ada yang mengatakan Qoryah itu kelurahan. Ada yang mengatakan Qoryah itu ya se-RW. Jangan masuk wilayah RW, tapi lebih kaul yang kuat itu Qoryah itu kelurahan. Kalau kita sudah masuk Kelurahan Gaga, ini Kelurahan Gaga apa peninggilan? Kelurahan Gaga ya. Jangan di Kelurahan Gaga. Kalau sudah masuk Kelurahan Gaga berarti bukan musafir lagi. Maka kalau kita mau nyampe rumah, mending kita mau jamaknya di kreo. Ya, di luhur itu kan ada surau itu. Nah di situ itu bagus. Mumpung belum sampai rumah masih ada rukhsah untuk jamak nih. Iya di situ. Begitu ya. Nah, ketika begini, ini ada yang berbeda. Kita udah jamak takdim maghrib dan isya. Ternyata sampai rumahnya jam 9. Masih ada waktu isya tuh. Ya kan? Itu gimana itu? Ya kan? Nah, ada yang berpendapat itu tetap nanti sholat isya. Kecuali kita sampainya subuh. Habis waktu isyanya. Ada yang berpendapat enggak, itu udah berarti udah nggak usah sholat isya gitu. Maksudnya sampai subuh ya udah berarti kan udah gak ada waktu isya. Kalau nyampainya masih ada waktu, itu ada yang berpendapat masih tetap sholat isya. Tapi ada yang berpendapat wong kita udah jamak, niatnya sudah jamak takdim, jadi udah terwakili gitu. Maka begini enaknya kalau mau jamak itu jamak takhir. Saya lebih jamak takhir, jangan jamak takdim. Kayak kemarin kan kita jamaknya apa? Takhir apa takdim? Takhir kan kemarinnya, kan udah waktu isya, aman kita.
Ya, tapi kalau kita jamak takdim, umpamanya jamak takdim nih. Jamak takdim isya taruh di maghrib. Sedangkan waktu isya panjang nih, sampai rumah kita sudah jamak. Ternyata sampai rumah jam 11 masih ada isya, maka kena sholat isya lagi. Paham ya? Tapi kalau kita jamak takhir enak. Jamak takhir aja nanti. Maghribnya ditaruh di isya. Gitu. Paham ya? Iya, dengan niat di maghrib, niat takhir. Saya mentakhirkan maghrib, ya, ditaruh di isya. Nah, sholatnya di waktu isya, tetap sholatnya waktu isya dulu. Ada yang berpendapat maghrib dulu biar ngurut. Nah, itu terserah nanti itu bolak-balik nggak jadi masalah. Ada yang isya dulu baru maghrib. Nah, ketika sudah sholat selesai, udah, walaupun kita sampai rumah waktu isya, kita udah sholat isya, kita sholat isyanya di waktunya, apa jadi masalah? Nggak ada masalah. Tapi kalau jamak takdim itu kayaknya agak ekstrim gitu kata Bang. Bahkan Gus Bah sudah menganjurkan seperti itu, sudah mengatakan seperti itu. Kalau memang mau jamak lebih baik sih, kecuali kita waktunya masih panjang di perjalanan, masih jauh, bolehlah jamak takdim, jamak takhir boleh. Kalau makan kayak tadi, kayak kita mau nyampe rumah, takhir aja. Kalau nyampe rumah, takutnya nyampe rumah waktunya masih ada, maka kena sholat dulu, kewajiban sholat isya gitu. Kecuali kita masih jauh perjalanan, masih baru berangkat, jamak takdim boleh. Baru berangkat, nyampe zuhur di Palimanan, di ini ya. Zuhur sama asar kita jamak aja lah, jamak takdim. Boleh gitu. Karena perjalanan baru mulai gitu kan. Ketika mau nyampe rumah gitu loh Pak, itu lebih baik pakainya jamak takhir, takhir. Dah cukup karena sudah mau isya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin asy-syakirin wa al-na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma fahimna ya Allah, fahimna bi ilmin nafi'a. Allahumma fahimna bil Qur'an, hamna bil Qur'an wa sunnah bil Qur'an. Allahumma rizqna al-istiqamah hasanal khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min ad-dunya wa 'inda ad-da'i ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.